Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alur Cerita ini. Sebelum kita mulai jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe, agar kalian bisa selalu update cerita-cerita seru dan menarik di channel ini. Mari kita game on. Bab 531. Setiap kalimat yang diucapkan oleh Ye Yuan menghantam hati Ren Xingchun seperti pukulan berat. Seorang junior yang sangat luar biasa adalah apa yang diinginkan setiap keluarga. Bahkan jika dipikir dengan sederhana, semua orang akan tahu bahwa pencapaian masa depan Ye Yuan pasti luar biasa. Namun sekarang, Ren Xingchun telah menyakiti keturunan ini sepenuhnya. Tentu saja, menyakiti berarti menyakiti. Jika itu adalah orang biasa, Ren Xingchun bisa menangkapnya dan memberikan hukuman yang ketat. Tapi masalahnya adalah dia tidak bisa melakukan apapun terhadap Ye Yuan. Apa yang kamu tahu dengan usiamu yang masih muda? Semua yang saya lakukan adalah untuk kepentingan keluarga Ren. Jika bukan karena saya, bagaimana keluarga Ren bisa menghancurkan keluarga Cao dan dengan teguh menduduki posisi tertinggi di kota Wu Fang ini? Ren Xingchun sangat congkak. Bahkan jika dia merasa menyesal atas Ye Yuan di dalam hatinya, dia juga tidak akan merendahkan diri pada junior ini. Selain itu, dia tidak merasa bahwa apa yang dia lakukan salah dengan cara apapun. Ini adalah yang paling penting, kamu. Orang tua ini sangat menghibur. Apakah permainan ini untuk menipu diri sendiri dan orang lain sangat menyenangkan? Mendengar ucapan Ren Xingchun, Ye Yuan tertawa. Cemoohan dalam tawanya terungkap sepenuhnya. Ren Xingchun berkata dengan wajah muram, menipu diri sendiri dan orang lain, kota Wu Fang sudah saya kelola dengan ketat seperti ember besi. Siapa yang berani mengatakan kata-kata menentang perintah saya? Begitulah, ember besi ya, mungkin, hanya saja, ini hanya sementara. Jika kata-katamu benar-benar hukum di kota Wu Fang ini, pada hari saat saya menantang tembok 1000 pertanyaan, kamu seharusnya tidak berdiri di pihak keluarga Cao. Kamu seharusnya menendang mereka saat mereka terkapar untuk menghancurkan akar keluarga Cao. Kamu tidak berani melakukan ini karena akar keluarga Cao terlalu dalam, dan prestise kota Wu Fang ini masih perlu dijaga oleh keluarga Cao, bukan olehmu, sang penguasa kota ini. Ye Yuan melanjutkan dengan senyuman dingin dan berkata, keluarga Cao hanya sedang mengalami penurunan sementara. Fondasinya ada di sana. Suatu saat nanti, akan ada hari ketika mereka akan bangkit lagi, dan kamu, hanya seorang yang tiba-tiba muncul, tanpa fondasi, tanpa masa depan. Setelah kamu melewati masa puncakmu, kota Wu Fang akan berganti tangan sekali lagi. Sebenarnya, kamu sendiri juga menyadari hal ini bukan? Bakat Dong Er jauh melebihi Cao Fang. Kamu juga melihatnya sendiri. Begitu Dong Er matang, keluarga Cao masih akan diinjak-injak oleh keluarga Ren. Ren Xingchun tetap bersikeras. Ye Yuan tersenyum, saya tidak menyangkal hal ini. Tapi apakah kamu benar-benar percaya bahwa Rendong bisa mengemban tanggung jawab berat sendirian? Apa yang bisa kamu tinggalkan baginya, keluarga yang kuat? Memang, keluarga Cao memang kalah dibandingkan dengan Rendong, tetapi mereka hanya kuasa Raja Alkimia. Pada tingkat Raja Alkimia, pada tingkat penguasa Alkimia, keluarga Cao dapat mengundang begitu banyak ahli penguasa Alkimia setiap 5 tahun. Orang-orang itu datang bukan karena wajahmu, mereka datang karena keluarga Cao. Dalam hal fondasi, koneksi, dan bakat, keluarga Ren tidak memiliki satupun yang bisa mengalahkan keluarga Cao. Ucapan Ye Yuan menghancurkan perasaan superioritas Ren Xingchun menjadi debu. Ren Xingchun terbuka mulutnya, tetapi tidak tahu bagaimana cara merespons. Dia merasa seperti sudah kehilangan segalanya, seperti dirinya tiba-tiba menua dengan cepat. Ucapan Ye Yuan tepat sekali, dia sama sekali tidak bisa membantah. Kilauan keluarga Ren selama beberapa tahun hanya sebatas penampilan. Ren Xingchun sejak lama menyadari krisis keluarga Ren. Oleh karena itu, dia dengan sepenuh hati membesarkan Ren Hongling dan Rendong. Namun seperti yang dikatakan Ye Yuan, fondasi keluarga Ren terlalu dangkal dan tidak bisa dibandingkan dengan keluarga Cao. Generasi ketiga keluarga Cao memang tidak ada yang bisa melampaui Rendong, tetapi generasi kedua keluarga Cao jauh lebih kuat dari keluarga Ren. Di generasi kedua keluarga Cao, jumlah ahli penguasa alkimia sudah cukup banyak. Siapa yang berani menjamin bahwa di antara mereka, tidak ada penguasa alkimia puncak yang akan lahir di masa depan? Begitu ada penguasa alkimia puncak di keluarga Cao, posisinya sebagai penguasa kota akan segera terancam. Dan keluarga Ren hanya memiliki Ren Yuji sebagai raja alkimia tahap awal. Ren Yuji cukup berbakat dalam bidang pengelolaan kota, tetapi dalam hal alkimia, dia agak terpaksa. Ren Xingchun berusaha keras untuk meruntuhkan keluarga Cao di satu sisi. Di sisi lain, dia tidak punya pilihan selain memanfaatkan prestise keluarga Cao untuk memperkuat pemerintahan kota Wu Fang. Kesulitan di antara itu, hanya dia sendiri yang tahu. Siapa yang bisa menyangka bahwa seorang pemuda seumuran ini sebenarnya melihat melalui bahaya yang dihadapi oleh keluarga Ren dengan sekali pandang.
Karena itulah setelah Ren Xingchun mengetahui identitas Ye Yuan, dia semakin merasa putus asa. Ren Xingchun sangat berharap agar Ye Yuan bisa menjadi anggota keluarga Ren. Tapi kepribadiannya seperti itu, dia tidak akan merendahkan dirinya untuk mengucapkan kata-kata yang tunduk, sikapnya masih teguh dan tidak ingin menyerah. Ye Yuan mengabaikan kecanggungan Ren Xingchun, dia pergi ke sisi Su Zihui dan menuangkan energi esensi dari telapak tangannya ke tubuh Su Zihui. Ye Yuan hanya bisa meracik pil obat tier 4 saat ini, itu tidak akan memberikan efek yang besar pada Su Zihui. Tapi Ye Yuan memiliki banyak cara untuk merawat orang, meskipun tingkatannya tidak tinggi. Menggunakan energi esensi untuk membantu Su Zihui meringankan luka-lukanya masih bisa dilakukan. Tidak lama kemudian, wajah Su Zihui menjadi sedikit kemerahan. Meskipun lukanya belum sembuh, dia masih bisa berusaha untuk mengucapkan beberapa kata. Percakapan antara kakek dan cucunya, meskipun Su Zihui tidak bisa menyela, dia masih mendengarnya. Sejujurnya, dia selalu menganggap sang penguasa kota sangat mengesankan. Tapi dia tidak menyangka bahwa krisis pemimpin kota sudah mencapai tingkat seperti itu. Itulah sebabnya dia semakin mengagumi Ye Yuan. Anak ini begitu muda. Tidak hanya kekuatan dan kemampuannya sangat luar biasa, tapi juga penglihatannya jauh melebihi orang biasa. Pencapaiannya di masa depan tak terbatas. Terima kasih banyak, Tuan Muda Ye. Su Zihui dengan paksa berusaha berdiri dan ingin membungkuk kepada Ye Yuan. Tetapi Ye Yuan menghentikannya dan berkata dengan tidak senang, meskipun kamu terluka karena aku, hanya berdasarkan persahabatan kita, apakah perlu mengucapkan terima kasih? Su Zihui menjadi kaku dan tidak bisa menahan kegembiraan di hatinya. Mendengar nada bicara Ye Yuan, dia menganggapnya sebagai teman sejati dalam hidup maupun mati. Meskipun derajatnya jauh lebih tinggi daripada Ye Yuan, bisa diakui oleh Ye Yuan pada saat ini, dia tidak bisa menyembunyikan kegembiraan di hatinya. Bisa berteman dengan seorang jenius seperti Ye Yuan, orang lain tidak akan bisa mencapainya meskipun iri. Su Zihui menganggukkan kepala dengan keras kepada Ye Yuan untuk menunjukkan bahwa dia mengerti. Melihat adegan ini, wajah Ren Xingchun semakin menjadi hitam. Bocah ini sangat sopan kepada bawahannya sendiri, tetapi terhadap dirinya sendiri, Ye Yuan memperlakukannya dengan sikap menjaga jarak ribuan mil. Pasti sengaja melakukannya agar dia melihat. Su Zihui melihat wajah Ren Xingchun juga dan tidak bisa menahan senyum pahit saat dia berkata, Tuan Muda Ye. Kamu tidak perlu sopan dengan saya, panggil saja namaku langsung, atau panggil aku adik. Ye Yuan memotongnya. Su Zihui menjadi kaku. Dia mengangguk dan berkata, maka aku tidak akan berlebihan. Ye Yuan, aku tahu bahwa aku adalah seorang orang luar, tetapi bisakah kamu membiarkan aku mengatakan beberapa kata? Ye Yuan menganggukkan kepala perlahan, artinya jelas memperbolehkannya. Su Zihui merasa lega secara diam-diam, dan dia membuka mulutnya untuk berkata, aku tidak pernah membayangkan bahwa kamu sebenarnya cucu Tuan Kota. Aku telah mengikuti Tuan Kota selama bertahun-tahun, kebaikannya padaku seperti gunung yang berat, bahkan jika dia benar-benar membunuhku, aku tidak akan mengeluh. Tetapi melihat kamu dan kakekmu bertengkar seperti ini, aku benar-benar merasa sedih. Bab 532. Sampai di sini, Su Zihui melirik secara sembunyi-sembunyi kepada Ye Yuan, hanya melihat bahwa dia tidak terlihat marah. Su Zihui mengumpulkan keberanian dan berkata, pada akhirnya, kalian berhubungan keluarga. Meskipun City Lord memiliki berbagai macam kekurangan, fakta bahwa dia adalah kakekmu tidak dapat diubah. Kalian semua satu keluarga. Mengapa perlu membuat keadaan menjadi seperti ini? Terlepas dari apa yang telah dilakukannya, niat aslinya adalah untuk keluarga Ren bukan? Tetapi Ren Xingchun marah ketika mendengarnya. Su Zihui, apakah aku perlu kau campuri urusan orang lain? Bagaimana mungkin kebaikan dan kekurangan Tuan Kota ini dinilai olehmu? Ren Xingchun selalu sangat menghargai Su Zihui. Jika tidak, pukulan tadi, Su Zihui mungkin sudah pergi ke surga barat. Tetapi bagaimanapun, seberapa tinggi dia menghargainya, Su Zihui juga hanya bawahan dia. Seorang bawahan yang mengatakan bahwa majikannya memiliki berbagai macam kekurangan di depan wajahnya, dengan temperamen Ren Xingchun, bagaimana mungkin dia mempertahankan wajah? Ye Yuan berkata kepada Su Zihui dengan senyum, lihat, dia tidak peduli dengan kebaikanmu. Tetapi Su Zihui tidak terlihat canggung dan menggelengkan kepalanya sambil berkata, sifat Tuan Kota, aku tahu, nyawaku ini diberikan oleh Tuan Kota. Apakah dia menerima kebaikanku atau tidak adalah masalahnya. Tetapi apakah aku melakukannya atau tidak adalah milikku, karena Ye Yuan kamu memiliki pandangan baik padaku dan memanggilku kakak Zihui, maka bahkan jika aku mati, aku juga tidak rela melihat kakek dan cucu saling bertengkar dan menjadi musuh. Ye Yuan melirik Su Zihui dan menggelengkan kepalanya sambil berkata dengan mendesah, kakak Zihui sangat setia, bisa berteman dengan Anda adalah keberuntungan sejati bagi Ye Yuan. Kata-kata Ye Yuan tentu bukan untuk bersenang-senang, jika bukan karena Su Zihui,
Ye Hang mungkin sudah mati saat ini, dan situasi saat ini pasti tidak akan seperti sekarang. Jika Ye Hang benar-benar mati, Ye Yuan pasti akan menjadi gila, bahkan jika Ren Xinchun adalah kakek Ye Yuan, dia pasti akan membunuhnya sendiri. Ye Yuan mengakui Ye Hang sebagai ayahnya, tetapi itu tidak berarti dia mengakui Ren Xinchun sebagai kakek. Jika dia benar-benar membunuh Ren Xinchun, Ye Yuan tidak akan memiliki beban psikologis sama sekali. Jika bukan karena Su Zihui orang yang sangat jujur, bahkan jika dia tahu hubungan Ye Yuan dan Ye Hang, dia mungkin tidak akan tahan terhadap tekanan Ren Xinchun. Ren Xinchun yang hadir selama ini di kota Wufang masih sangat menakutkan. Keadaan saat ini, meskipun Ye Yuan sangat tidak senang, masih belum mencapai tingkat perpecahan total, terutama dalam situasi di mana Ye Yuan memegang inisiatif. Ye Yuan perlahan mendekati Ren Xinchun dan mengulurkan tangannya sambil berkata, "Berikan." Ren Xinchun terdiam. "Berikan apa?" "Pil penyembuhan," Ye Yuan berkata dengan dingin. Ren Xinchun melihat Ye Yuan dan melirik Su Zihui sekali lagi, ekspresinya berubah-ubah. Dia tahu bahwa ini adalah kesempatan terakhir yang diberikan Ye Yuan padanya. Jika dia menolak memberikan pil penyembuhan, hubungannya dengan Ye Yuan kemungkinan besar tidak akan pernah dapat diperbaiki lagi. Ren Xinchun dapat merasakan bahwa keteguhan hati Ye Yuan tidak kalah dengan miliknya. Tetapi memberikan pil penyembuhan sama saja dengan menundukkan kepala pada Ye Yuan. Dia melukai bawahannya tetapi menggunakan pil penyembuhannya sendiri untuk menyembuhkannya, ini adalah bentuk penghormatan. Namun, Ren Xinchun adalah orang yang sangat tirani. Hanya ada orang lain yang tunduk padanya, di mana ada bagian dari dirinya yang tunduk pada orang lain. Semua orang menahan napas, menunggu pilihan Ren Xinchun. Dalam pertengkaran ini, Ye Yuan dan keluarga Ren mungkin tidak akan dapat bersatu lagi. Su Zihui tidak mengatakan apapun di sisi. Dia sudah berinteraksi dengan Ye Yuan selama beberapa waktu dan lebih atau kurang memahami sedikit tentang kepribadian Ye Yuan. Ye Yuan sangat berkuasa menghadapi sekte Myriad Sword dan langsung menahan cucu Qin Hongtao. Sekarang, menghadapi Ren Xinchun, Ye Yuan sudah memberikan dia wajah yang sangat besar. Bagaimana dia memilih, itu terserah Ren Xinchun sendiri. Ren Xinchun merasa jantungnya berdetak sangat kencang, dia membeku di tempat tanpa bergerak untuk waktu yang lama. Dia tidak pernah menyangka bahwa dia benar-benar akan kalah oleh cucunya sendiri. Menghadapi kesombongan Ye Yuan, Ren Xinchun bahkan merasa takut. Ren Xinchun sangat paham tentang kemampuan Ye Yuan. Begitu keluarga Ren memiliki Ye Yuan, itu jauh lebih dari sekadar memiliki keturunan dengan masa depan yang sangat menjanjikan. Kemampuan Ye Yuan itu sendiri sudah cukup untuk membuat semua orang terkesima. Ketakutan keluarga Cao terhadap Ye Yuan saat ini tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Pada awalnya, Ren Xinchun juga sangat waspada terhadap Ye Yuan. Tetapi jika Ye Yuan bergabung dengan keluarga Ren, keluarga Cao sama sekali tidak ada yang ditakuti. Dengan Ye Yuan, keluarga Ren akan memiliki tembok 1000 permintaan yang hidup. "Lebih cepat, kesabaran saya memiliki batas," Ye Yuan berkata dengan cemberut. Ren Xinchun mengambil napas dalam-dalam dan mengeluarkan pil penyembuhan tier 4 dari cincin penyimpanannya. Dia memukulkannya dengan kesal di telapak tangan Ye Yuan. Melihat adegan ini, semua orang menghela napas lega. Ye Yuan memandang sekilas pil penyembuhan di telapak tangannya dengan pandangan meremehkan dan berkata dengan angkuh, "Seorang sovereign alkimia puncak yang terhormat hanya bisa mengolah pil penyembuhan sampah seperti ini, lupakan saja, siapa yang mengharuskan saya tidak bisa mengolah pil penyembuhan tier 4, Kakak Zihui, kamu gunakan saja ini." Sambil mengatakan itu, Ye Yuan dengan santai melempar pil penyembuhan ke Su Zihui. Wajah Ren Xinchun menjadi hitam, dan dia berkata dengan marah, "Kurang ajar. Azure Flower Jadedeo, pil ini adalah pil penyembuhan kelas tertinggi di kota Wufang, kamu benar-benar mengatakan bahwa ini adalah sampah." Ye Yuan berkata dengan kesal, "Seorang sovereign alkimia puncak yang terhormat hanya bisa mengolah pil penyembuhan tier 4 dengan kualitas tinggi, dan kamu masih berani mengeluarkannya." Ren Xinchun berkata dengan senyuman dingin, "Siapa yang tidak tahu cara membesar-besarkan diri? Jika kamu memiliki kemampuan, buat satu sendiri untuk saya lihat." Ye Yuan tertawa kecil namun tidak berkata apa-apa, tetapi rasa penghinaan dalam ekspresinya sangat merangsang Ren Xinchun. Dia belum sempat marah ketika Rendong menyela, "Kakek, jika guru dia mencapai alam Raja Alkimia, mengolah pil Azure Flower Jadedeo yang transenden seharusnya bukan masalah. Kau bocah, mengapa kau membantu orang luar? Lagi pula, dia sepupumu, mengapa kau memanggilnya guru?" Mendengar Rendong ikut campur, Ren Xinchun segera meledak dan langsung berteriak. Tetapi Rendong tersenyum dengan nakal dan berkata, "Kau sudah mengatakan bahwa dia sepupuku, bagaimana ini disebut orang luar? Selain itu, kami masing-masing terlibat dengan cara yang berbeda. Ini tidak memengaruhi apapun, karena aku mengakui sepupu sebagai guruku. Dia akan menjadi guruku seumur hidupku."
Wajah Ren Xingchun menjadi hitam, dan tubuhnya bergerak, membawa rendong di tangannya. Kau bocah, masih bersikeras tunggu saja sampai kita pulang. Aku akan mengurusmu dengan baik, juga, kau, Yuji, kembali dan hadapilah dinding untuk merenung. Sambil berkata demikian, tubuh Ren Xingchun bergerak dan menghilang dari dalam Feng Ya Pavilion. Melihat punggung Ren Xingchun yang menjauh, Su Zihui mengucapkan terima kasih dengan penuh rasa terima kasih. Tuan muda telah menyelamatkan wajah Tuan Kota. Su Zihui merasa bahwa Ye Yuan telah menyelamatkan muka Ren Xingchun. Setelah Ye Yuan mengambil pil sebelumnya, dia dengan sengaja menunjukkan ekspresi merendahkan sebagai lelucon spontan. Dengan cara ini, semua orang tidak akan terlalu canggung. Meskipun Ye Yuan memaksa Ren Xingchun untuk merendahkan kepala, Ren Xingchun tetap menjadi salah satu ahli alkimia teratas di dunia kecil ini. Wajah ini masih harus diberikan. Ye Yuan dengan wajah muram berkata dengan tidak senang. Apa tuan muda lagi, kenapa kamu selalu seperti itu? Panggil saja saya Ye Yuan di masa depan, di sini. Di tempat saya, kamu bukan bawahan tetapi teman. Bab 533. Apa yang kamu katakan? Ye Yuan adalah cucu Ren Xingchun. Selama 2 hari terakhir, berita bahwa Ye Yuan adalah cucu Ren Xingchun perlahan menyebar di Wufang City. Keluarga Cao tentu saja salah satu keluarga pertama yang diberitahu tentang berita ini. Ketika Cao Zeng mendengar berita ini, rasa cemas dan panik terlihat jelas di wajahnya. Berita ini tanpa diragukan lagi merupakan pukulan telak baginya. Cao Zeng sudah merasakan betapa kuatnya Ye Yuan. Prestasinya di Taosat Quarry Wall membuat Cao Zeng sangat panik. Pada awalnya, Ren Xingchun bertengkar dengan Ye Yuan di Pavilion Giok Indah, dan itu membuat Cao Zeng merasa senang. Siapa yang tahu bahwa situasinya akan berubah drastis? Tiba-tiba datang berita dari keluarga Ren bahwa Ye Yuan sebenarnya adalah cucu Ren Xingchun. Meskipun tingkat kekuatan Ye Yuan tidak tinggi, dia adalah sosok yang sangat merepotkan. Pengetahuannya dalam alkimia sangat menakutkan, dan dia juga memiliki dukungan dari 3 sekte dan Qi Hai. Tidak ada yang bisa menggoyahkan posisinya. Kehadiran sosok seperti itu sebagai anggota keluarga Ren dapat dikatakan sebagai bencana besar bagi keluarga Cao. Saat ini, kepercayaan dan harapan terbesar keluarga Cao adalah tembok 1000 permintaan, namun, kepercayaan ini di hadapan Ye Yuan tidak bisa bertahan. Jika Ye Yuan bukan anggota keluarga Ren, demi kepentingan bersama Wufang City, Ren Xingchun tidak punya pilihan selain berpihak pada keluarga Cao. Namun, jika Ye Yuan menjadi anggota keluarga Ren, situasinya akan berbeda. Dengan pengetahuan alkimia Ye Yuan, dia bisa langsung menantang tingkat ke-7 Taosat Quarry Wall. Bahkan jika tantangannya tidak berhasil, selama penampilan Ye Yuan cukup mengejutkan, itu juga bisa meningkatkan prestise keluarga Ren ke tingkat yang lebih tinggi. Pada saat itu, keluarga Ren tidak lagi perlu mengandalkan prestise keluarga Cao. Karena Ye Yuan adalah tembok 1000 permintaan lainnya. Ren Xingchun sudah lama melihat keluarga Cao sebagai duri di sisinya. Jika dia memiliki tembok 1000 permintaan hidup seperti Ye Yuan, tidak mungkin dia melewatkan kesempatan untuk menekan keluarga Cao. Iya, informasinya sudah dikonfirmasi dahulu kala. Putri Ren Xingchun melarikan diri ke domain selatan dengan seorang master alkimia tanpa latar belakang, dan dia melahirkan seorang anak laki-laki di sebuah kerajaan biasa. Anak itu adalah Ye Yuan. Yang berbicara adalah Cao Kun, anak sulung Cao Zeng. Saat ini, dia sudah menjadi ahli penguasa alkimia peringkat awal. Cao Kun sangat berbeda dari Cao Fang yang benar-benar ditekan oleh Rendong. Cao Kun adalah salah satu elit dari generasi kedua keluarga Cao, yang menonjol di atas seluruh kota. Selain Cao Kun, keluarga Cao masih memiliki beberapa anak laki-laki yang semuanya adalah ahli raja alkimia. Dibandingkan dengan Ren Yuji, mereka jauh lebih kuat. Beberapa putra Cao Zeng ini adalah orang-orang yang paling diwaspadai oleh Ren Xingchun, terutama Cao Kun, sangat mungkin baginya untuk mencapai puncak penguasa alkimia di masa depan. Selama keluarga Cao melahirkan seorang ahli penguasa alkimia puncak lainnya, kecenderungan penurunan keluarga Cao akan berbalik secara perlahan. Beberapa tahun terakhir ini, Cao Zeng selalu menahan diri dengan sabar, itu karena dia menunggu Cao Kun bangkit. Tetapi kemunculan Ye Yuan benar-benar menghancurkan rencananya. Cao Zeng menghela nafas dalam-dalam, dia kembali duduk di kursinya dengan kening yang terkerut. Berita ini terlalu mengejutkan, dia terkejut olehnya. Ada berita lain? Tanya Cao Zeng. Ekspresi Cao Kun juga tidak terlalu bagus saat dia berkata, beberapa berita bahkan berasal dari istana Tuan Kota. Hanya saja saya tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Berbicara katanya, 2 hari lagi Ren Xingchun akan mengumumkan masalah penting. Meskipun tidak jelas apa itu, bisa diasumsikan bahwa itu pasti terkait dengan Ye Yuan. Cao Zeng merasa sakit kepala yang luar biasa. Pada awalnya, di kota Wufang ini, momen keberuntungan sedang berpihak pada keluarga Cao. Namun, kemunculan Ye Yuan mengubah situasinya sepenuhnya. Setelah lama berpikir,
Chao Zeng menatap putranya dan bertanya, seberapa kuat menurutmu kekuatan Ye Yuan? Aku berbicara tentang tembok 1000 permintaan. Hari itu ketika Ye Yuan menantang tembok 1000 permintaan, meskipun Chao Kun tidak hadir, dia juga mempelajari jawaban Ye Yuan dengan cermat setelah genesis itu, dan itu membuatnya merasa seperti melihat cahaya yang tiba-tiba muncul. Sebagai keturunan keluarga Chao, hal yang paling penting adalah mempelajari tembok 1000 permintaan. Chao Kun sebagai ahli penguasa alkimia sangat memahami pertanyaan tingkat ke-7 tembok 1000 permintaan. Jawaban Ye Yuan membuatnya merasa rendah diri, pemuda ini terlalu kuat. Chao Kun berpikir sejenak dan tersenyum pahit sambil menggelengkan kepala. Aku benar-benar tidak bisa memperkirakannya, meskipun Ye Yuan hanya menjawab 20 pertanyaan. 20 pertanyaan ini dijawabnya secara langsung, bahkan tanpa waktu berpikir. Lebih penting lagi, semua jawabannya tidak bisa dikritik dan sama sekali tidak ada kekurangan. Ini menunjukkan bahwa 20 pertanyaan itu sangat mudah baginya. Tentang sejauh mana batasnya, kemungkinan besar, tidak ada yang tahu, kecuali. Chao Kun tidak melanjutkan ucapannya, tetapi Chao Zeng memahami maksudnya. Kecuali Ye Yuan terus menantang pertanyaan-pertanyaan di depan, tidak ada yang tahu di mana batasnya. Tembok 1000 permintaan tingkat ke-7 bisa dikatakan sebagai keberadaan seperti dewa. Meskipun 20 pertanyaan ini hanya berada di bagian belakang tingkat ke-7, tingkat kesulitannya sudah mewakili standar puncak Endless World. Tetapi tingkat puncak ini seperti bermain-main di hadapan Ye Yuan, sama sekali tidak memiliki kesulitan sedikitpun. Jadi di mana batas Ye Yuan berada, tidak ada yang tahu. Namun masalahnya, apakah keluarga Chao berani membiarkan Ye Yuan terus menantang tembok 1000 permintaan mereka? Ketika tabir misterius dari Tanah Suci terungkap lapis demi lapis, maka tidak lagi dapat disebut sebagai Tanah Suci. Setelah lama berpikir, Chao Zeng menghela nafas dan berkata, keluarga Chao telah bertahan selama beberapa ribu tahun dan melewati beberapa kali masa kejayaan dan kemerosotan. Tetapi kita berhasil melewatinya. Selama beberapa dekade terakhir, keluarga Chao selalu ditekan oleh keluarga Ren. Ayah tidak pernah menyerah. Tetapi sekarang, kamu pergi dulu, biarkan ayah memikirkannya dengan baik. Melihat ekspresi Chao Zeng, Chao Kun juga merasa sedih. Upaya kerasnya selama beberapa tahun ini adalah untuk menghancurkan keluarga Ren. Tetapi sekarang, karena munculnya seorang pemuda di alam transformasi laut, itu lenyap seperti gelembung sabun. Ini membuatnya merasa tidak rela. Tetapi apa artinya jika dia lebih tidak rela? Apa yang ingin dipikirkan Chao Zeng? Chao Kun tentu tahu, dia ingin memikirkan bagaimana membuat keluarga Chao tetap bertahan. Apakah keluarga klan besar dengan sejarah beberapa ribu tahun benar-benar menghadapi kepunahan? Di kediaman Tuan Kota, Ren Yuji saat ini menjadi tamu di kediaman Ren Hongling. Ren Yuji berkata dengan senyum, Hongling, mereka berdua dan kakak ipar hidup dalam kehidupan yang sulit di luar selama beberapa tahun ini. Kalian pasti telah menderita banyak kesulitan. Sekarang, ayah akhirnya memikirkannya, keluarga kita akhirnya bisa duduk dengan tenang dan berbincang-bincang. Namun, Ren Hongling merasa tidak senang saat dia berkata, memikirkannya apa? Jika bukan karena Yuan Er, bagaimana mungkin dia bisa memikirkannya? Selain itu, suamiku dan aku sudah menjadikan negara Qin sebagai rumah kita selama beberapa tahun ini, di mana ada penderitaan dan kesulitan. Ren Yuji adalah seorang anak yang patuh. Mendengar bahwa Ren Hongling masih penuh dengan keluhan, dia merasa agak canggung. Ye Hang hanya bisa maju untuk menenangkan suasana. Dia berkata, Hongling, meskipun keluarga kita melewati banyak lika-liku selama periode ini, akhirnya ini dianggap sebagai akhir yang bahagia. Hal-hal yang sudah terjadi, biarkanlah berlalu. Sebenarnya, bagaimana mungkin Ye Hang tidak merasa sakit hati di dalam hatinya? Tetapi sifat Ye Hang sangat luas, dan tingkat toleransinya luar biasa. Dia sudah lama menerima segalanya. Di hati Ye Hang, prestasi Ye Yuan saat ini luar biasa. Ren Hongling juga bisa kembali ke keluarga Ren. Dia tidak lagi memiliki kekhawatiran di hatinya. Berbagai hal di masa lalu, dia tidak memiliki hal-hal yang tidak bisa diatasi juga. Bab 534, mendengar Ye Hang mengatakan hal itu, Ren Hongling juga tidak memiliki banyak yang bisa dikatakan. Meskipun Ren Hongling merasa marah terhadap Ren Xingchun di dalam hatinya, tetapi dia tetaplah putri Ren Xingchun. Dengan masalah ini dapat diselesaikan dengan sempurna, Ren Hongling juga tentu saja sangat bahagia di dalam hatinya. Sebenarnya, perkataan Ye Yuan saat itu sangat mengguncang ayah. Beberapa hari ini, sikapnya saat berbicara padaku jauh lebih baik daripada sebelumnya. Dalam kata-katanya dengan sengaja dan secara tidak langsung, dia merasa menyesal kepada kalian berdua. Hanya saja karena sifatnya, dia tidak bisa datang untuk menemui kalian, kata Ren Yuji. Ye Hang menggelengkan kepalanya dan berkata, hal-hal yang sudah terjadi biarlah berlalu. Tuan Kota adalah seorang yang lebih tua, bagaimana mungkin kita membiarkannya datang dan meminta maaf? Ren Yuji mengangguk dan berkata, saya ingin tahu rencana kakak ipar dari sini.
Ye Hang berkata, saya sudah berdiskusi dengan Hong Ling. Setelah beberapa waktu, kita akan kembali dengan Tetua Agung Skemapel ke Sekte Awan Tenang. Itu adalah rumah Yuan Er, tentu saja itu juga rumah kami. Ren Yuji tersenyum pahit dan berkata, apakah kalian masih menyimpan rasa sakit di hati terhadap ayah? Ye Hang menggelengkan kepalanya dan berkata, apa yang kakak ipar katakan, sekarang keinginanku sudah terwujud, tidak ada rasa sakit lagi. Hanya saja kita mengerti Yuan Er, dia pasti bukan pemimpin muda di kota Wufang ini, dia akan kembali ke Sekte Awan Tenang. Kekhawatiran terbesar Hong Ling dan saya adalah Yuan Er, tentu saja kami tidak rela meninggalkannya. Ren Yuji menjadi sadar, dia berkata, sebenarnya, saya datang untuk menemui kalian hari ini adalah karena niat ayah, dia punya ide dan ingin mencari pendapat kalian. Ye Hang dan Ren Hongling saling pandang dan sedikit terkejut. Ren Yuji benar-benar mencari pendapat mereka berdua ketika melakukan sesuatu, itu membuat mereka sangat terkejut. Kakak ipar, tolong katakan, kata Ye Hang, sebenarnya, ayah merasa bahwa dia sangat berhutang kepada kalian berdua selama beberapa tahun ini dan ingin mengadakan pernikahan ulang untuk kalian. Nantinya, dia akan mengumumkan kepada seluruh kota Wufang dan meminta maaf kepada kalian berdua atas insiden itu, hanya saja dia merasa malu untuk meminta kalian. Jadi dia mengirim saya untuk meminta pendapat kalian, kata Ren Yuji. Ye Hang tidak bisa tidak terkejut ketika mendengarnya, dia tidak berani percaya bahwa Ren Xingchun akan melakukan sesuatu seperti ini. Pada saat itu, dia sudah beberapa kali mengalami sifat yang keras kepala dari Ren Xingchun. Setelah mengalami insiden 2 hari yang lalu, Ren Xingchun ternyata mengalami perubahan yang besar. Ye Hang tahu bahwa semua perubahan ini adalah hasil dari pengaruh Ye Yuan. Usulan Ren Xingchun ini sebenarnya membuat hati Ye Hang berdebar-debar dengan kegembiraan. Dia membawa Ren Hongling dan pergi jauh ke domain selatan pada saat itu. Tetapi Ren Hongling hamil dengan Ye Yuan di tengah jalan. Kemudian, mereka menetap di negara Qin. Dia dan Ren Hongling sebenarnya tidak pernah mengadakan upacara pernikahan yang pantas di antara mereka. Meskipun Ren Hongling mengikutinya atas kemauannya sendiri, dia masih merasa berhutang dalam hati. Dengan jarak waktu bertahun-tahun, jika dia bisa mengadakan upacara yang megah dan spektakuler, itu juga dapat dianggap sebagai kompensasi kepada Ren Hongling, bukan? Terutama kali ini, itu akan diadakan dengan restu Ren Xingchun, artinya, tentu saja luar biasa. Namun, mengumumkan kepada seluruh kota dengan cara seperti ini, hal itu agak merusak reputasi. Hal ini membuat Ye Hang ragu. Ye Hang melihat Ren Hongling dengan penuh kasih. Ren Hongling tersenyum lembut dan berkata, keputusan ada pada suami. Keduanya saling membantu dalam keadaan yang sederhana dan telah lama mengetahui apa yang dipikirkan satu sama lain. Cukup dengan sekali melihat, Ren Hongling tahu apa yang membuat Ye Hang khawatir. Ye Hang merasa berterima kasih di dalam hatinya dan berkata, Hongling, setelah kita kembali ke Sekte Awan Tenang, saya akan mengundang Tetua Agung Skemapel untuk mengatur dan mengadakan upacara pernikahan ulang. Tetapi ekspresi Ren Yuji berubah dan dia berkata, kamu lebih suka kembali ke Sekte Awan Tenang daripada menerima permintaan maaf ayah, apakah ini tidak terlalu berlebihan? Ye Hang menggelengkan kepalanya dan berkata, kakak ipar, kamu salah, tuan kota adalah penguasa sebuah kota, statusnya sebanding dengan leluhur lama dari 3 sekte, bagaimana mungkin kita membiarkannya melakukan hal seperti ini? Kemudian terdengar suara, paman, pergilah dan beritahu kakek tua itu, tentang masalah ini, saya akan setuju atas nama ayah, kata suara Ye Yuan dari luar pintu. Ye Yuan perlahan-lahan masuk ke dalam ruangan dan berdiri di depan Ye Hang, lalu berkata, ini adalah apa yang orang tua itu berhutang kepada kalian, dan ini juga apa yang kalian pantas dapatkan. Hehe, tampaknya orang tua itu tidak bodoh. Dia tahu menggunakan kalian untuk mengikat saya, tapi saya harus mengakui bahwa dia melakukan hal ini sesuai dengan apa yang saya inginkan. Ye Hang terkejut dengan apa yang dikatakan Ye Yuan. Bocah ini terlalu tidak sopan ketika berbicara dengan orang tua. Namun, Ye Yuan bukan lagi Ye Yuan yang dulu. Dia telah menjadi tokoh besar yang dapat memerintah sebuah wilayah. Meskipun wajahnya masih terlihat agak kekanak-kanakan dan lembut, dia telah tumbuh menjadi pohon yang tegak. Terhadap Ye Yuan, Ye Hang sudah lama tidak menggunakan pikiran seperti memperlakukan anak kecil. Meskipun dia merasa bahwa sikap Ye Yuan agak tidak pantas, dia tidak mengatakan apapun. Yuan Er, ini tidak baik bukan? Dia tetaplah kakekmu, kata Ye Hang dengan suara lembut. Ye Yuan berkata dengan senyum, hehe, aku tidak mengakui dia sebagai kakekku, keluarga Ren tidak ada hubungannya dengan saya sama sekali, bagi saya, kalian berdua adalah orang yang paling penting. Orang tua itu menyakiti kalian dan bahkan hampir membunuh kalian. Meskipun saya tidak berselisih karena itu, bukan berarti dia tidak perlu membayar sedikit harganya. Selain itu, apakah ayah pikir mengumumkan kepada seluruh kota sangat merugikan baginya? Ye Hang terdiam saat dia berkata,
Apakah begitu? Ye Yuan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, dunia seni bela diri selalu berbicara dengan kekuatan. Meskipun ahli alkimia sedikit berbeda dari ahli bela diri, mereka juga menggunakan kekuatan untuk berbicara. Kekuatan orang tua itu sudah cukup kuat, bahkan jika ada skandal yang lebih buruk, apa kerugiannya baginya? Tetapi dengan mengumumkan kepada seluruh kota dan mengakuimu sebagai menantu, sama dengan mengakui aku sebagai cucu dari pihak ibu, ini hanya akan membuat posisinya, sebagai tuan kota, semakin aman. Ini bukanlah Ye Yuan yang sombong, tetapi ini adalah kenyataan. Kekuatan alkimia Ye Yuan adalah jarum ilahi yang menstabilkan lautan bagi masa depan keluarga Ren. Apa artinya jika generasi kedua mengalami penurunan? Apa artinya jika dasar keluarga Cao dalam? Hal-hal ini terlalu lemah untuk menahan serangan dari Ye Yuan. Ye Hang bukanlah orang yang bodoh. Mendengar perkataan Ye Yuan, dia segera mengerti apa yang sedang terjadi. Tetapi dia tidak memiliki dendam terhadap Ren Xingchun. Bagi Ren Xingchun untuk melakukan ini, harga yang dibayarnya juga cukup besar. Seorang tokoh yang berada di puncak dao alkimia dunia seperti Ren Xingchun, membuatnya maju untuk secara terbuka mengakui kesalahannya, pasti membutuhkan keberanian yang luar biasa. Belum lagi orang dengan karakter Ren Xingchun, ingin melakukan hal seperti itu membutuhkan keberanian yang lebih besar lagi. Ren Xingchun bisa melakukannya sampai sejauh ini, dapat dikatakan bahwa dia sungguh-sungguh menyesal. Hal itu juga dapat dikatakan bahwa dia benar-benar mempertimbangkan masa depan keluarga Ren. Setelah Ye Hang memahaminya, dia tidak lagi bingung. Dia mengangguk dan berkata, "Baiklah, maka kamu yang mengambil keputusan dalam hal ini. Oh ya, bukankah kamu sedang dalam masa pengasingan? Mengapa kamu keluar dari pengasingan begitu cepat?" Ye Yuan berkata dengan tersenyum, "Kamu akan mengadakan upacara pernikahan yang besar di sini. Bagaimana mungkin aku, sebagai putramu, tidak memberikan hadiah mewah?" Sambil berkata demikian, Ye Yuan mengeluarkan 2 botol obat kecil dan meletakkannya di tangan Ye Hang. Bab 535. Ye Yuan menunjuk salah satu botol kecil dan berkata, "Ayah sudah berada di puncak tahap formasi kristal. Pil ekspansi laut ini dapat membantu Anda membuka lautan energi esensi dan maju ke tahap transformasi laut." Ye Hang sangat senang mendengarnya. Dia tahu bahwa Ye Yuan memiliki seorang guru misterius yang mengajarkan kepadanya dan memiliki berbagai formula pil dalam kepalanya. Dia belum pernah mendengar tentang pil ekspansi laut ini sebelumnya, tetapi karena Ye Yuan mengeluarkannya untuk memberikannya kepadanya, kemungkinan itu bukan pil obat biasa. Sejak berlatih dengan Spirit Bristle 9 yang Divine Art dan Tausat penguatan Soul Incantation, kultivasi Ye Hang meningkat pesat. Dalam waktu singkat ini, dia sudah mencapai puncak tahap formasi kristal. Menghancurkan inti dan membentuk lautan adalah langkah penting bagi para seniman bela diri. Pil ekspansi laut ini secara alami sangat cocok untuk Ye Hang. "Lalu botol yang lain?" tanya Ye Hang dengan rasa ingin tahu. Ye Yuan berkata dengan senyum, "Pil obat di dalam botol yang lain disebut pil giok gemerlapan. Pil obat ini dapat langsung bekerja pada dantian seniman bela diri, memperbaiki kerusakan dantian. Pil obat ini cukup merepotkan untuk diolah, sehingga tertunda beberapa waktu." Ren Hongling sedikit terkejut dan melihat pil obat di tangan Ye Hang dengan tidak percaya. Ye Hang mengambil napas dalam-dalam dan melihat Ye Yuan sambil berkata, "Maksudmu pil obat ini dapat memperbaiki dantian ibumu dan memungkinkannya mengumpulkan energi esensi kembali?" Ye Yuan mengangguk dengan senyum dan berkata, "Betul, dulu, aku tidak memperhatikannya dan tidak pernah berpikir bahwa ibu sebenarnya juga seorang seniman bela diri. Sekarang, setelah aku menyadarinya, tentu saja aku harus mencari cara untuk memperbaikinya." Setelah terlahir kembali, Ye Yuan hampir menghabiskan seluruh waktunya dengan sibuk dan sama sekali tidak memperhatikan kerusakan dantian Ren Hongling. Melihat bahwa tubuhnya tidak memiliki getaran energi esensi sedikit pun, dia bahkan berpikir bahwa dia hanya seorang biasa saja. Oleh karena itu, ketika dia mendengar bahwa Ren Hongling kehilangan energi esensinya sepenuhnya sebagai hasil menyelamatkannya, selain merasa tersentuh, Ye Yuan ingin mencari cara untuk membantunya pulih lebih lanjut. Meskipun Ren Hongling menyelamatkan pendahulunya, Ye Yuan sebelumnya, bagi Ye Yuan saat ini, itu tidak ada bedanya. Di sisi lain, Ren Yuji juga terkejut. Dantian adalah tempat dasar bagi seniman bela diri tetapi juga tempat yang paling sensitif dan rentan. Setelah dantian rusak, bisa dikatakan sebagai pukulan yang fatal kepada seniman bela diri. Kecuali ada keberuntungan tak terduga yang luar biasa, sebaliknya, itu akan hancur dalam kehidupan ini. Formula pil yang dapat memulihkan dantian sangat jarang. Selain itu, kesulitan dalam pengolahannya sangat besar. Di dunia tak terbatas, tidak ada formula pil yang dapat mengembalikan dantian. Kalau tidak, dengan kultivasi Ren Xingchun, dia pasti sudah lama mengolahnya untuk Ren Hongling. Pada tingkat Ye Yuan, mengolah pil giok gemerlapan seperti ini membutuhkan waktu yang sangat lama. Dapat terlihat betapa sulitnya mengolah jenis pil obat seperti itu.
Alkemis biasa, bahkan jika mereka memiliki formula pil, mungkin juga tidak bisa mengolahnya. Oleh karena itu, kekaguman dalam hati Ren Yuji bisa dibayangkan. Seluruh tubuh Ren Hongling gemetar dengan kegembiraan. Dia melihat Ye Hang dengan mata berair dan berkata, "Suami, siapa sangka aku benar-benar bisa menjadi seorang alkemis lagi suatu hari nanti." Ye Hang tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Hongling, kau melahirkan seorang putra yang hebat, haha." Meskipun Ren Hongling membantu suaminya dan membesarkan putranya dengan identitas manusia biasa selama lebih dari 1 dekade, ini tidak berarti bahwa dia tidak memiliki keterikatan pada keterampilan alkemi. Dapat dikatakan bahwa pentingnya Ye Hang dan Ye Yuan bagi Ren Hongling jauh melampaui keterikatannya pada keterampilan alkemi, karena itulah dia bisa menekan impiannya dengan begitu tenang selama bertahun-tahun. Tapi itu hanya ditindas. Dahulu, Ren Hongling hanya bersama dengan Ye Hang karena keterampilan alkemi. Perasaannya terhadap keterampilan alkemi tidak perlu dikatakan. Sekarang, dia benar-benar bisa menjadi seorang alkemis sekali lagi. Kegembiraan dalam hati Ren Hongling bisa dibayangkan. Meskipun tertunda selama lebih dari 1 dekade, usia Ren Hongling untuk seorang seniman bela diri tidak dianggap terlalu tua. Dia masih memiliki harapan untuk mencapai puncak jalur alkemi. Ren Yuji menghela nafas dan berkata, "Kalian berdua melahirkan seorang putra yang hebat." 4 jam kemudian, di ruang studi Ren Xingchun, "Apa kau mengatakan bahwa Ye Yuan mengolah pil obat pemulihan dantian? Tidak hanya Hongling memulihkan energi esensi sekarang, dia bahkan mencapai tingkat alkemis besar." Ren Xingchun hampir melompat ketika mendengar berita ini. Ren Yuji menganggukkan kepala dan berkata, "Ya, saya melihatnya dengan mata kepala sendiri. Hongling mengonsumsi pil giok gemerlapan yang disuling oleh Ye Yuan dan mulai melakukan penutupan diri. Ketika dia keluar, dia sudah berada di tingkat alkemis besar." Huf, Ren Xingchun menghela nafas. Dia sedang mencerna berita ini. Oh iya, setelah Hongling keluar dari penutupan diri, Ye Hang masuk ke dalam penutupan diri juga. Ye Yuan mengolah jenis pil obat untuknya yang disebut pil ekspansi laut. Katanya, itu dapat membantu ayahnya maju ke tahap transformasi laut dan menjadi raja alkemi kuasi. Ren Yuji berkata lagi. Ren Xingchun melihat Ren Yuji dan sebenarnya tidak tahu apa yang harus dia katakan. Kemampuan cemerlang cucunya ini jauh melebihi harapannya. Tidak heran Old Hai begitu menganggap serius Ye Yuan. Tampaknya Ye Yuan telah mendapatkan kesempatan keberuntungan yang luar biasa dan telah jauh melampaui Endless World. Dunia kecil ini, dengan kekuatan dan status Ren Xingchun, dia secara alami dapat memahami sejauh mana bakat Ye Yuan. Setidaknya, standar dunia tapak akhir ini tidak mampu mendidik seorang aneh seperti itu. Seperti ini, kesempatan keberuntungan Ye Yuan hanya bisa diwariskan dari alam ilahi. Menghubungkannya kembali ke wanita yang luar biasa kuat di sekitar Ye Yuan, tampaknya semua petunjuk mengarah ke alam ilahi dengan samar. Setelah cukup lama, Ren Xingchun menghela nafas panjang dan berkata, "Sungguh tidak kusangka bahwa Ye Hang dan Hongling benar-benar melahirkan seorang anak yang luar biasa. Masalah mengadakan upacara pernikahan pengganti bagi mereka. Apakah mereka setuju?" Ren Yuji menceritakan perkataan Ye Yuan persis seperti itu, membuat Ren Xingchun bingung harus menangis atau tertawa. Anak ini benar-benar cerdas, sepertinya memang bukan kebetulan dia bisa mencapai prestasi seperti sekarang ini. Baiklah, selama itu bisa membuat bocah ini puas, aku akan mengejek diriku sendiri. Yuji, umumkan besok, katakan bahwa aku, Ren Xingchun, menemukan putriku yang telah lama hilang, dan aku ingin mengadakan upacara pernikahan pengganti untuknya. Seluruh kota akan merayakannya bersama-sama. Dalam 2 hari berikutnya, hal ini menjadi topik paling panas di seluruh kota. Terutama di antara faksi-faksi besar, mereka memberikan perhatian sangat besar pada masalah ini. Di Asosiasi Ahli Alkimia, dan Chen Xi melihat Wu Xuan dan berkata, "Sungguh tidak kusangka bahwa Ye Yuan sebenarnya adalah cucu dari si tua Ren Xingchun. Dia benar-benar menemukan harta karun. Sepertinya pengaturan kekuatan di kota Wu Fang akan berubah sepenuhnya. Wu Xuan, hubunganmu dengan Ye Yuan tidak buruk. Kamu harus menjaganya dengan baik. Asal-usul bocah ini pasti tidak sederhana. Mungkin dia memiliki banyak ikatan rumit dengan alam ilahi." Wu Xuan memaksa senyuman dan berkata, "Aku juga tidak berpikir bahwa Ye Yuan sebenarnya masih memiliki identitas seperti itu, tetapi melalui beberapa hari interaksi dengan dia, aku menemukan bahwa Ye Yuan adalah seseorang yang membedakan antara kebaikan dan dendam dengan jelas. Selama Asosiasi Ahli Alkimia kita tidak memprovokasinya, dia tidak akan memiliki niat jahat terhadap kita." Dan Chen Xi mengangguk dan berkata, "Ini juga berkat Ye Yuan bahwa akhirnya aku bisa menyempurnakan pil jiwa kuat naga harimau. Dengan pil jiwa kuat naga harimau ini, bisa diasumsikan bahwa hari saya naik ke alam ilahi tidak akan lama lagi. Mulai dari besok, aku akan mulai menutup diri mengenai urusan pernikahan itu. Kamu yang akan muncul. Ingatlah untuk membantuku mengirimkan hadiah besar." Bab 536.
Pada hari ini, istana Tuan Kota dihiasi dengan lentera dan dekorasi, ramai dengan suasana yang meriah. Di bawah sifat keras kepala Ren Xingchun, istana Tuan Kota selalu dengan suasana yang kaku dan mati, bahkan tidak ada orang yang berani berbicara dengan keras. Sudah begitu lama tidak ada suasana bising dan ramai di istana Lord Kota ini. Pintu masuk istana Tuan Kota dipadati orang, mereka yang menonton pertunjukan dan memberikan hadiah ucapan selamat hampir menghalangi seluruh jalan di depan pintu masuk. Tuan Kota benar-benar mengeluarkan perintah teguran diri, ini benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya. Ya, Tuan Kota memiliki posisi yang sangat penting, mengatur dunia, dia selalu sangat dominan. Kali ini, dia benar-benar mengeluarkan perintah teguran diri demi putrinya dan menantunya, ini benar-benar mengejutkan. Heh, kalian belum tahu, kan, Tuan Kota mengeluarkan perintah teguran diri bukan karena putrinya dan menantunya, ini karena cucu lelakinya, lihat, itu pemuda yang menerima tamu di pintu masuk. Bagaimana kamu tahu? Istri adik iparku adalah pelayan di istana Tuan Kota. Ini adalah berita yang telah lama tersebar di istana Lord Kota. Cucu lelaki ini sangat luar biasa. Saya mendengar bahwa dia hampir menggulingkan dinding 1000 perniptaan keluarga Chao. Dengan Lord Kota menerima cucu ini, kekuatan istana Lord Kota akan menjadi lebih besar. Tidak ada dinding yang tidak retak di dunia ini. Selain itu, Ren Xingchun tidak berencana untuk mengendalikan rumor-rumor ini kali ini. Oleh karena itu, rumor ini perlahan-lahan menyebar dari istana Lord Kota juga. Selain itu, menyebarkan reputasi Ye Yuan hanya akan lebih menguntungkan bagi istana Lord Kota. Hari ini, Ye Yuan mengambil inisiatif untuk bersama-sama dengan Su Zihui dan mengambil tugas menyambut tamu. Sebagai putra, dia tentu harus berhati-hati melayani pernikahan besar ayah dan ibu. Asosiasi Ahli Alkimia, Panatua Wu Xuan telah tiba. Suara itu belum menghilang, dan Wu Xuan maju ke depan dengan tertawa terbahak-bahak, dia berkata, "Adik muda Ye, selamat, selamat." "Ha, kakak senior datang sangat awal, cepat duduk di dalam," kata Ye Yuan sambil tertawa. Jangan terburu-buru duduk, adik muda. Hari ini adalah hari kebahagiaan ayahmu, hadiah ucapan selamat dari kakak senior tidak boleh ketinggalan, tapi hadiahku ini adalah pemberian dari orang lain, adik muda, tolong jangan marah, kata Wu Xuan. Wu Xuan mengangguk sambil berkata, "Apa yang masih perlu kau ucapkan terima kasih di antara kita? Selain itu, aku hanya memberikan bunga pinjaman Buddha di sini. Aku hanya bertanggung jawab menyediakan bahan-bahan. Oh ya, aku masih memiliki hadiah ucapan selamat di sini. Ini milik ketua. Dia sedang dalam penutupan diri saat ini untuk memurnikan pil, jadi dia tidak bisa datang secara pribadi. Tapi dia menyuruhku membawa rasa terima kasihnya." Wu Xuan tersenyum dan mengeluarkan sebuah pedang panjang, udara dingin meluap darinya. Mereka yang melihat dari sekeliling bisa merasakan udara beku yang menekan dari jarak beberapa ratus kaki. Ini masih dalam keadaan di mana Wu Xuan tidak menggunakan energi esensi. Ye Yuan menerima pedang panjang dari tangan Wu Xuan dan memuji, pedang yang bagus. Wu Xuan berkata dengan senyum, pedang ini bernama pedang Xuanying, ini adalah artefak misteri tingkat rendah. Ye Yuan mengangguk dan berkata dengan tangan terlipat, "Kakak senior, bantu aku mengucapkan terima kasih kepada ketua atas namaku saat kamu kembali." Hadiah ucapan selamat dari Dan Chenxi ini diberikan kepada Ye Hang dan istri dengan nama, sebenarnya, itu disiapkan untuk Ye Yuan. Artefak misteri berbeda dengan artefak roh, dua konsep yang benar-benar berbeda. Artefak roh yang lebih mahal juga dapat dibeli di pasar menggunakan kristal esensi. Namun, artefak misteri memiliki permintaan tetapi tidak ada pasokan, bahkan jika kamu memiliki banyak kristal esensi, masih sangat sulit untuk membelinya dari beberapa perusahaan perdagangan. Artefak misteri pada dasarnya adalah senjata yang digunakan oleh para ahli tahap melintasi ilahi, mereka sangat langka di Endless World. Dan Chenxi memberikan artefak misteri tingkat rendah dengan langkah pembukaannya, bisa dikatakan sebagai hadiah luar biasa. Namun, Ye Yuan tidak memiliki beban psikologis apapun, karena dia membantu Dan Chenxi menyelesaikan pil jiwa naga harimau. Nilai pil obat ini, orang lain tidak menyadarinya, tetapi bagaimana Ye Yuan tidak tahu. Menerima artefak misteri darinya sudah membuatnya senang. Tapi Dan Chenxi bisa mengingat untuk memberikan hadiah kepadanya juga menunjukkan bahwa dia juga punya niat. Selain itu, seiring dengan peningkatan kekuatan Ye Yuan, pedang Changhua sudah mulai sedikit kurang, dan kualitas pedang Changhua sudah mencapai batasnya. Jika ada lebih banyak pembatasan, ada risiko pecah. Meskipun dia tidak dapat mengeluarkan kekuatan penuh dari pedang Xuanying sekarang, itu jauh lebih kuat dari pedang Changhua. Ini juga hanya Ye Yuan, mengambil seorang ahli tahap transformasi laut lainnya, mereka hanya bisa menggunakan artefak roh tingkat tinggi. Namun, teknik bela diri Ye Yuan terlalu menentang langit, artefak roh biasa tidak dapat mengeluarkan kekuatan sejati dari gerakan pedangnya.
Ye Yuan dan Wu Xuan berbincang-bincang sebentar, kemudian Wu Xuan masuk untuk duduk. Tidak lama kemudian, pelayan kembali memanggil, kepala keluarga Cao sudah tiba. Ekspresi di wajah Cao Zeng agak suram. Dia melihat Ye Yuan dan dengan terpaksa tersenyum mengucapkan selamat. Adik kecil Ye, selamat, selamat. Kedatangan adalah sebagai tamu, Ye Yuan jelas tidak akan mengulurkan tangannya untuk memukul orang yang tersenyum. Dia menjawab dengan senyuman, terima kasih banyak. Ye Yuan tahu bahwa Cao Zeng tidak menghabiskan beberapa hari ini dengan baik, tetapi dia juga tidak terlalu memperhatikannya. Karena Ren Xingchun masih secara teknis kakeknya, Ye Yuan tentu saja harus lebih condong ke keluarga Ren. Mengenai bagaimana keluarga Cao akan melanjutkan bisnisnya di masa depan, Ye Yuan tidak terlalu peduli. Namun, Ye Yuan tahu bahwa Cao Zeng pasti tidak datang dengan tangan hampa hari ini. Setidaknya dia harus menunjukkan sedikit sesuatu. Memang, Cao Zeng mengeluarkan selembar kertas dari dalam lengan bajunya dan memberikannya kepada Ye Yuan, sambil berkata, saya sedikit menyiapkan hadiah sederhana. Saya berharap adik kecil Ye bisa menerimanya dengan baik. Ye Yuan mengulurkan tangannya untuk mengambil selembar kertas tersebut dan tidak bisa menahan sedikit keterkejutan. Bab 537. Hadiah besar dari keluarga Cao memang berat. Ye Yuan melihat Cao Zeng dan berkata sambil setengah tersenyum. Sudut mulut Cao Zeng berkedut, dan dia memaksakan senyuman sambil berkata, adik kecil Ye terlalu baik, pernikahan besar ayah Hemu, sebagai bagian dari kota Wufang. Keluarga Cao saya tentu harus menyiapkan sesuatu yang mempresentasikan. Ye Yuan mengangguk sedikit dan memberikan selembar kertas kepada Su Zihui seraya berkata, Kakak Zihui, aku kewalahan dengan hadiah besar dari keluarga Cao ini, lebih baik kamu berikan langsung kepada kakek tua. Su Zihui agak bingung mendengarkan percakapan kedua orang tadi. Hal yang diserahkan Cao Zeng tampaknya adalah kontrak. Apakah mungkin kota tuan kota langsung memberikan bisnis kepada kota tuan kota? Hadiah seperti itu pasti tidak bisa dikatakan sederhana. Dia menerima kontrak dari tangan Ye Yuan dengan keraguan dan melirik sekilas. Dia gemetar secara tidak sadar dan hampir melempar kertas itu. Su Zihui melirik Cao Zeng dan melirik Ye Yuan lagi. Keheranan di hatinya tak tertandingi. Apa yang ada di tangannya memang sebuah kontrak, tetapi kontrak ini bukanlah bisnis biasa dari keluarga Cao, melainkan pavilion batu giok yang terkenal di seluruh wilayah utara. Ini adalah bisnis terbesar keluarga Cao, ini juga bisnis yang paling menguntungkan. Namun, ini bukan hal yang paling penting. Hal yang paling penting adalah bahwa di dalam pavilion batu giok terdapat tembok 1000 permintaan. Makna tembok 1000 permintaan bagi keluarga Cao tidak bisa dikonversi dengan kristal esensi. Itulah tempat fondasi keluarga Cao berada, itu juga fondasi yang digunakan keluarga Cao untuk bertahan hidup. Tanpa tembok 1000 permintaan, keluarga Cao hanya keluarga alkimia biasa juga, mereka tidak akan berbeda dengan keluarga Ren. Selain itu, tanpa tembok 1000 permintaan, tidak mungkin bagi keluarga Cao untuk menjadi tandingan tuan kota dalam waktu lama. Apakah otak Cao Zeng rusak, atau mungkin, mengapa dia menggunakan hal seperti ini sebagai hadiah ucapan selamat? Ini, Su Zihui ingin mengatakan sesuatu tetapi tidak tahu apa yang seharusnya dia katakan. Cao Zeng memandangi Ye Yuan dengan saksama dan tiba-tiba berbalik untuk berkata kepada semua orang dengan suara lantang dan jelas, semua orang, hari ini, meminjam tanggal pernikahan putri tuan kota, keluarga Cao akan memberikan pavilion batu giok sebagai hadiah. Mulai hari ini, tembok 1000 permintaan akan resmi dimiliki oleh tuan kota. Daging di wajah Cao Zeng berkedut, namun, dia tetap berkata dengan tegas, tembok 1000 permintaan bukanlah situs milik keluarga Cao, tetapi milik semua ahli alkimia di Endless World. Keluarga Cao selalu memperlakukan tembok 1000 permintaan sebagai properti pribadi. Itu sungguh sebuah ketidakadilan bagi semua orang. Kota Wufang sebagai tanah suci alkimia Endless World, tembok 1000 permintaan seharusnya dikelola oleh tuan kota Wufang. Setelah berbicara, seluruh tubuh Cao Zeng seolah telah menua dengan cepat. Perjuangan keluarga Cao selama beberapa ribu tahun, sekarang dia memberikannya begitu saja dengan kedua tangannya. Ini adalah ujian yang sangat besar baginya. Bahkan Ye Yuan tidak mengharapkan bahwa Cao Zeng akan memiliki semangat yang begitu besar, dengan memberikan pavilion batu giok kepada tuan kota. Tembok 1000 permintaan memang tidak menantang bagi Ye Yuan. Tetapi ketika Ye Yuan menghadapi tembok 1000 permintaan, dia juga sangat merasakan kehebatan tembok 1000 permintaan. Meskipun dia hanya menjawab 20 pertanyaan terakhir, tidak ada satupun dari 20 pertanyaan ini yang tidak mewakili standar yang sangat tinggi. Kristalisasi kebijaksanaan ahli jalur alkimia dunia tak terbatas selama beberapa ribu tahun ini adalah reputasi yang tidak sia-sia. Kata-kata Cao Zeng mengejutkan semua seniman bela diri yang hadir sampai mereka menjadi lembut di dalam dan renyah di luar. Apa, keluarga Cao benar-benar bisa menyerahkan tembok 1000 permintaan kepada tuan kota ini? Mengapa ini terjadi?
Ini adalah peristiwa penting dalam dunia alkimia Endless World, bagaimana keluarga Cao akan bersaing dengan tuan kota tanpa tembok 1000 permintaan. Cao Zheng bukanlah seorang penipu, bukan, hal seperti ini tidak boleh dianggap sebagai lelucon. Semua orang berspekulasi tentang niat di balik tindakan Cao Zheng ini, tetapi tidak ada yang bisa menebak bahwa Cao Zheng sebenarnya takut pada pemuda di hadapannya. Meskipun beberapa orang juga menebak petunjuk dari Ye Yuan menantang tembok 1000 permintaan, masih sangat sulit bagi mereka untuk menghubungkan hal besar ini dengan Ye Yuan. Ini adalah langkah yang gila, apa yang sebenarnya ditakuti oleh Cao Zheng. Cao Zheng telah bertarung dalam kegelapan dengan Ren Xingchun begitu lama, bagaimana mungkin dia membuat langkah seperti ini? Ye Yuan melirik Cao Zheng dan juga sedikit kagum dengan semangatnya. Keputusan yang cepat dan tepat seperti ini bukanlah sesuatu yang dapat dimiliki oleh semua orang. Sejak keluarga Cao begitu murah hati, kota tuan kota saya tentu tidak akan pelit juga. Mulai besok, saya akan membuka forum dan memberikan ceramah di pavilion Batu Giok selama 5 hari berturut-turut. Setiap orang yang merupakan ahli alkimia dapat datang dan mendengarkan ceramah. Tiba-tiba Ye Yuan berkata dengan suara keras. Apa, pemuda itu ingin membuka forum dan memberikan ceramah? Siapa dia, begitu sombong? Apa kamu bercanda? Itu adalah cucu tuan kota. Dia menantang 20 pertanyaan tingkat ke-7 di tembok 1000 permintaan beberapa hari yang lalu. Selain itu, dia menjawab semuanya dengan benar. Tidak mungkin, kan, melihat usianya, dia hanya berusia 17 hingga 18 tahun. Bagaimana dia bisa memiliki pengetahuan alkimia yang begitu dalam dan luas? Itu, aku tidak tahu. Tetapi jangan meremehkannya karena usianya yang muda. Aku mendengar sebuah cerita bahwa tuan kota mengeluarkan edaran teguran diri kali ini karena cucunya. Mungkin tindakan keluarga Cao ini juga karena dia. Ini, bagaimana mungkin, seorang pemuda berusia 17 tahun dapat menyebabkan dampak yang begitu besar? Aku hanya mendengarnya, terserah kamu untuk mempercayainya atau tidak, tapi menurut pendapatku, itu tidak terlalu jauh dari kenyataan. Kata-kata Ye Yuan menimbulkan kegemparan besar di kalangan penonton. Tembok 1000 permintaan berganti pemilik, orang yang membuka forum dan memberikan ceramah sebenarnya bukan tuan kota tetapi cucunya. Prestasi Ye Yuan yang luar biasa telah sebagian besar menyebar di kalangan elit dunia tak terbatas. Namun, pemahaman para seniman bela diri dan ahli alkimia biasa tentang Ye Yuan sangat terbatas. Namun, dari berita yang telah tersebar, dapat diketahui bahwa pemuda ini benar-benar luar biasa. Hanya saja, membuka forum dan memberikan ceramah bukanlah sesuatu yang biasa orang lakukan. Hari ini, di depan begitu banyak orang, Ye Yuan membuat janji seperti itu. Apakah dia memiliki kemampuan untuk memenuhinya? Sebagian kecil orang mempercayainya, tetapi sebagian besar orang tidak mempercayainya. Pemuda berusia 17 tahun mengatakan akan membuka forum dan memberikan ceramah. Ini hanya sebuah lelucon. Banyak orang percaya bahwa Ye Yuan pasti akan digantikan oleh tuan kota beberapa hari kemudian. Tuan kota akan menjadi orang yang memberikan ceramah. Pergantian pemilik tembok 1000 permintaan dan kemudian tuan kota, yang mulia, maju untuk membuka forum dan memberikan ceramah adalah sesuatu yang dapat dibenarkan. Pengalaman Ye Yuan terlalu dangkal dan dia sama sekali tidak mampu mengatasi situasinya. Alasan mengapa Ye Yuan melakukannya adalah karena dia memiliki gagasannya sendiri. Sekarang, ketika dunia angin ganas menatap mereka seperti harimau lapar, bagi para ahli alkimia Endless World, bahkan jika mereka bisa meningkatkan sedikit kekuatan, itu masih baik. Oleh karena itu, dia lebih memilih untuk menghabiskan 5 hari untuk mengadakan forum dan memberikan ceramah. Mungkin ini bisa memberikan beberapa keuntungan bagi beberapa ahli alkimia. Selain itu, sejak tuan kota mengambil alih tembok 1000 permintaan, mereka setidaknya harus memiliki beberapa petunjuk, agar para ahli alkimia ini tunduk sepenuh hati. Ye Yuan tidak menyukai orang tua itu, Ren Xingchun, tapi Ye Yuan masih memiliki rencana lain. Posisi tuan kota berikutnya, dia akan menerimanya atas nama Ye Hang. Dengan kehadirannya, Ye Hang pasti akan maju ke alam kerajaan alkimia dalam waktu 10 tahun. Tidak ada orang yang lebih cocok daripada dia untuk mengambil alih kota Wufang. Ayah telah menahan kesedihan begitu lama, setidaknya dia harus bisa berdiri tegak dan tegap. Bab 538. Cao Zheng melihat Ye Yuan dengan tajam dan berkata dengan tangan antusian, maka saya akan merepotkan adik kecil Ye. Besok, saya pasti akan hadir untuk mendengarkan ceramah adik kecil Ye. Kata-kata Cao Zheng setara dengan mengakui secara diam-diam bahwa Ye Yuan akan membuka forum dan memberikan ceramah. Sikapnya menyebabkan kegemparan di antara kerumunan sekali lagi. Dengan dasar keluarga Cao, dia sebenarnya akan mendengarkan ceramah Ye Yuan. Martial artis dan alkemis yang menyaksikan semuanya melihat Ye Yuan dengan mata yang kagum. Pada saat ini, seorang pelayan kembali memanggil dengan keras, leluhur pendiri Heavenly Martial Secning, leluhur pendiri Sekte Myriad Sword Kin,
dan leluhur pendiri Prophon Ice Sect Jing Xuan, telah tiba. Tidak mungkin kan, leluhur pendiri ketiga sekte benar-benar ada di sini. Seberapa tinggi status mereka, mereka benar-benar datang secara pribadi untuk acara pernikahan Putri Tuan Kota. Bukankah ketiga leluhur pendiri sedang mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan pembentukan aliansi? Mereka benar-benar menemukan waktu di tengah kesibukan mereka untuk menghadiri pernikahan ini. Ketiga leluhur pendiri ini tidak datang karena cucu penguasa kota juga kan? Kedatangan trio Ning Yixian menyebabkan keributan. Identitas mereka terlalu tinggi. Selain itu, saat mereka sibuk dengan urusan resmi, seharusnya cukup mengirim seorang ahli alam pelintas ilahi dari setiap sekte. Tidak ada yang bisa berpikir bahwa mereka benar-benar datang ke sini secara pribadi. Pada saat ini, banyak orang sudah menduga bahwa ketiga orang ini datang karena Ye Yuan juga. Haha, adik Ye, orang tua ini datang untuk mengucapkan selamat. Suara Qin Hongtao seperti lonceng besar dan terlihat sangat gembira. Dia meraih lengan Ye Yuan dan terlihat sangat akrab. Ye Yuan terkejut dengan tindakan Qin Hongtao ini. Dia berpikir apakah mungkin orang tua ini salah minum obat. Jika Ning Yixian mengambil tindakan seperti ini, dia tidak akan terlalu terkejut. Tapi Qin Hongtao masih memiliki dendam yang cukup besar padanya sebelum ini. Bagaimana mungkin dia memiliki sikap seperti ini? Melihat mata Ye Yuan yang meragukan, Ning Yixian menjelaskan dengan senyum. Sejak Qin Yan kembali dari perjalanan ke Sekte Awan Tenang, dia merenungkan pelajaran pahit. Beberapa hari yang lalu, dia sudah mencapai alam transformasi laut, menjadi ahli alam laut jiwa. Setelah Qin Yan keluar dari pengasingan tertutup, dia mengatakan bahwa orang yang paling ia berterima kasih karena berhasil menembus kali ini adalah kamu, Huhu. Karena masalah ini, Qin Yan telah memperoleh pemahaman yang dalam tentang kesalahannya setelah kembali dari perjalanan ke Sekte Awan Tenang. Qin Yan merasa bahwa Ye Yuan adalah orang yang paling berjasa dalam keberhasilannya kali ini. Oleh karena itu, ia sangat berterima kasih kepada Ye Yuan dan bahkan membanggakan dirinya di depan orang lain karena dapat mencapai kemajuan setelah bermasalah sebelumnya. Ketika Ye Yuan mendengar penjelasan ini, dia mengerti mengapa Qin Hongtao memiliki sikap yang berbeda padanya. Qin Yan telah memahami kesalahannya dan mengakui kontribusi Ye Yuan dalam keberhasilannya. Itulah sebabnya Qin Hongtao menjadi begitu akrab dan bahkan memberikan hadiah berharga kepada Ye Yuan. Selanjutnya, Ning Yixian juga memberikan hadiah kepada Ye Yuan dalam bentuk Earth Core Spirit Essence Milk, yang memiliki nilai yang sama dengan Goose Plume Treasure Armor yang diberikan oleh Qin Hongtao. Dan Jing Xuan dari Prophon Ice Sect memberikan hadiah berupa Ichahar Tranquil Lotus, yang sangat berharga bagi Ye Yuan karena dapat digunakan sebagai bahan untuk meracik Five Revolutions Ichahar Pill yang dapat mengobati penyakit kronis yang diderita Luer. Dengan kedatangan orang-orang berpengaruh ini dan pemberian hadiah yang berharga, semakin banyak orang yang menjadi yakin akan kemampuan dan potensi Ye Yuan. Kehadiran mereka juga menunjukkan dukungan mereka terhadap Ye Yuan dan upaya yang dilakukannya untuk meningkatkan kekuatan alkemi dalam Endless World. Ye Yuan sangat terkejut dan bersyukur atas hadiah-hadiah berharga ini, terutama Ichahar Tranquil Lotus yang dapat digunakan untuk membantu Luer. Dia merasa semakin termotivasi untuk melanjutkan upayanya dalam membantu orang lain dan memperkuat Endless World. Dengan semua yang telah terjadi, forum dan ceramah Ye Yuan dihadiri oleh banyak orang terkemuka dan berpengaruh, termasuk para leluhur dari sekte-sekte ternama. Kehadiran mereka menambah keyakinan orang-orang akan kemampuan dan potensi Ye Yuan. Dan semakin banyak orang yang percaya bahwa Ye Yuan dapat menghasilkan dampak besar dalam dunia ini meskipun usianya masih muda. Ye Yuan menahan kegembiraan dalam hatinya dan dengan tangan terlipat berkata kepada ketiga orang tersebut, "Terima kasih banyak kepada tiga leluhur tua, Saudara Wu Xuan telah menyiapkan Immortal Remembrance Jade Brew untuk semua orang, tiga leluhur. Silakan masuk dan mencicipinya." Mata Qin Hongtao berbinar-binar, dan dia berkata dengan sukacita, "Saya sudah pernah minum Immortal Remembrance Jade Brew sekali di tempat Fu Yunjing. Sampai sekarang, rasanya masih membawa kenangan yang tak terlupakan. Tidak pernah terpikirkan bahwa Wu Xuan orang tua itu benar-benar tahu cara membuatnya juga. Tuan-tuan Ning, Jing Xuan, buruan, aku ingin pergi dan mencicipinya." Ning Yixian jelas pernah mendengar nama besar Immortal Remembrance Jade Brew sebelumnya. Pada saat ini, kecanduannya pada minuman keras meletup juga. Dia mengucapkan selamat tinggal kepada Ye Yuan dan pergi ke dalam bersama Jing Xuan. Adik kecil Ye, orang tua ini datang tanpa undangan. Kamu jangan menyalahkan aku." Ye Yuan buru-buru menyambut dengan tangan terlipat dan berkata dengan senyuman, "Apa yang dikatakan oleh Tuan Hai di sini, kamu bekerja keras untuk rakyat biasa di dunia. Bagaimana mungkin Ye Yuan berani menyalahkanmu? Selain itu, orang tua saya hanya mengadakan pernikahan pengganti. Bagaimana kami berani merepotkan Tuan Hai untuk menghadiri acara besar kami?" Qi Hai tertawa dan berkata, "Meskipun aku sibuk, acara besar orang tua Ye Yuan, aku harus bergegas datang juga. Ini adalah Ancient Tiger Bone yang saya peroleh beberapa tahun yang lalu di hutan Endless.
Saya tidak memiliki banyak kegunaan untuk menyimpannya juga, saya akan memberikannya kepada adik sebagai hadiah. Suara Qi Hai belum selesai ketika sebuah sinar cahaya putih melintas dengan cepat dan merebut tulang harimau dari tangan Qi Hai. Itu adalah cahaya putih. Ye Yuan mengerutkan kening dan berkata, "Cahaya putih, jangan bersikap kasar." Qi Hai tertawa dan berkata, "Haha, jangan khawatir. Jangan khawatir, harimau putih kecil milikmu ini sangat cerdas. Mungkin, tulang harimau ini sangat berguna baginya." Qi Hai sudah pernah melihat cahaya putih di sekitar Ye Yuan sebelumnya. Dia merasakan sedikit keistimewaan harimau putih kecil ini. Jika bukan karena itu, bagaimana cahaya putih bisa merebut benda dari tangan Qi Hai dengan kekuatannya saat ini? Hehe, kakak, aku terlalu terangsang tadi, tulang harimau ini sangat berguna bagiku, aku akan menerimanya atas namamu. Sambil berkata demikian, sosok cahaya putih bergerak dan menghilang dari pandangan semua orang. Ye Yuan tidak bisa menahan senyumnya yang getir. Makhluk ini begitu tidak sopan terhadap orang tua. Melihat bahwa waktunya hampir tiba, Ye Yuan berkata kepada Qi Hai, "Kakak Hai, saat yang baik sudah semakin dekat. Saya sebagai anak tidak boleh merusak acara besar orang tua saya. Mari kita masuk." Mereka berdua kemudian masuk ke dalam untuk bergabung dengan yang lainnya dalam perayaan pernikahan orang tua Ye Yuan. Bab 539, gelas anggur berdenting, dan anggur mengalir deras di aula utama. Para tamu sudah benar-benar terpikat oleh Immortal Remembrance Jade Brew sejak lama. "Wu Xuan, berdasarkan persahabatan kita, kamu harus memberi saya sebotol Immortal Remembrance Jade Brew nanti." "Oh, tidak, 10 botol." Di samping Wu Xuan, seorang ahli tingkat surgawi melingkarkan lengannya di sekitar Wu Xuan. "Wu Xuan, hubungan kita sudah cukup kuat kan? Jika kamu memberinya 10 botol, aku juga tidak boleh mendapatkan kurang dari 10 botol, apapun itu kan," kata orang lain. Kepala Wu Xuan sudah benar-benar kacau karena para pengikut yang berusaha mendapatkan keberkatan darinya. Dengan menggelengkan tangannya, dia berkata, pergi, apakah kalian semua berpikir bahwa Immortal Remembrance Jade Brew ini seperti anggur murahan di pinggir jalan, dengan cara memberikan kalian, berapapun yang aku miliki, semuanya akan habis juga? Aku akan mengatakan kepadamu dengan jujur, aku hanya membawa Immortal Remembrance Jade Brew ini agar semua orang bisa mencobanya karena hari ini adalah hari pernikahan orang tua adiknya. Ketika Wu Xuan membuat Immortal Remembrance Jade Brew tingkat rendah, dia sudah memperkirakan situasi hari ini. Dia sudah membicarakannya dengan Ye Yuan untuk menjual Immortal Remembrance Jade Brew tingkat rendah ini di pasaran, itu pasti akan menghasilkan jumlah yang besar. Wu Xuan membawa Immortal Remembrance Jade Brew ini hari ini tentu saja untuk meningkatkan reputasi Ye Yuan, dan berniat untuk mempromosikan Immortal Remembrance Jade Brew sekaligus. Mereka yang bisa masuk ke aula utama hari ini semua merupakan orang-orang penting di kota Wufang. Mereka entah kaya atau memiliki hubungan. Segera setelah Immortal Remembrance Jade Brew muncul di pasar, hanya orang-orang inilah yang mampu membelinya. Immortal Remembrance Jade Brew milik Fu Yunjing pasti ada beberapa bagian yang dihilangkan dalam proses pembuatannya, oleh karena itu, produksi selalu rendah. Inilah juga alasan mengapa Fu Yunjing sangat memperhatikan miliknya sendiri. Wu Xuan membersihkan tenggorokannya dan berkata dengan suara jelas, "Hari ini, semua orang bisa minum Immortal Remembrance Jade Brew ini semua berkat adik Ye Yuan. Namun, Immortal Remembrance Jade Brew ini bukan diambil dari jalan atau di dalam gua. Hanya bahan-bahan yang dikeluarkan dalam pembuatan minuman ini saja sudah menghabiskan jumlah uang yang besar. Setelah hari ini, jika semua orang ingin minum Immortal Remembrance Jade Brew ini, kalian bisa pergi ke restoran Immortal Drum." Dengan Wu Xuan mengatakan ini, semua orang juga mengerti. Mengapa Wu Xuan datang hari ini untuk melempar jaring panjang. Tetapi bagi mereka yang hadir, semuanya adalah tokoh terhormat. Terkait dengan cara Wu Xuan melakukan hal-hal, tidak ada alasan untuk banyak kritik. Anggur antik yang lezat seperti Immortal Remembrance Jade Brew ini tentu tidak dapat dibandingkan dengan anggur biasa yang murahan. Namun, yang paling penting adalah bahwa Immortal Remembrance Jade Brew ini sebenarnya bisa diproduksi massal. Wu Xuan, maksudmu, kita semua bisa minum anggur vintage yang lezat seperti ini kapan saja di masa depan? Wu Xuan tersenyum lirih dan berkata, "Mungkin tidak begitu, anggur vintage seperti ini. Bahan-bahannya sangat berharga, jangan melihat seberapa banyak yang saya bawa hari ini. Sebenarnya, itu menghabiskan sekitar 20% dari asetku. Oleh karena itu, meskipun restoran Drunken Immortal akan menyediakan anggur ini sepanjang tahun, namun terbatas hanya 10 botol per hari, siapa cepat dia dapat." Semua orang menghirup napas dingin. 20 tong Immortal Remembrance Jade Brew sebenarnya menghabiskan 20% dari aset Wu Xuan. Wu Xuan sebagai seorang ahli alkemia, asetnya pasti jauh melampaui para ahli bela diri biasa. 20% dari asetnya adalah kekayaan yang sangat besar.
Dari sini bisa terlihat betapa mengerikannya biaya untuk membuat Immortal Remembrance Jade Brew ini. Sebenarnya, perkataan Wu Xuan sedikit berlebihan. Dia memang mengeluarkan sejumlah besar uang untuk membuat alkohol ini, tetapi tentu tidak hanya 20 tong. Selain itu, pengeluaran yang paling mahal bukanlah Immortal Remembrance Jade Brew tingkat rendah ini, tetapi yang tingkat menengah. Immortal Remembrance Jade Brew tingkat menengah berada di tingkat yang sama sekali berbeda dari tingkat rendah. Immortal Remembrance Jade Brew tingkat rendah yang dibawa Wu Xuan hari ini hanya setengah dari apa yang dia buat kali ini, dan jika biaya 40 tong Immortal Remembrance Jade Brew tingkat rendah ini ditambahkan, itu bahkan belum sampai setengah dari tingkat menengah. Immortal Remembrance Jade Brew tingkat menengah masih dalam proses pembuatan, tetapi, produksi hanya 1 tong. Biaya seperti itu, bahkan dengan kekayaan besar Wu Xuan, tetap sulit ditanggung. Namun, dengan resep yang diberikan oleh Ye Yuan, masa depan kekayaan Wu Xuan bisa diprediksi. Jangan melihat bahwa para alkemis sangat kaya, sebenarnya, pengeluaran mereka juga sangat besar. Seiring dengan peningkatan kekuatan mereka, pengeluaran kristal esensi dan ramuan obat juga meningkat secara eksponensial. Karena itu, tidak ada yang akan mengeluh memiliki terlalu banyak uang. Apakah 10 botol terlalu sedikit, Wu Xuan? Kristal esensi bukan masalah, alkohol ini, saya akan menyimpan 1 tong terlebih dahulu, nanti saat ada lagi, berikanlah kepada keluarga Zhang kami terlebih dahulu. Setuju, teriak kepala keluarga Zhang dari kota Wufang. Wu Xuan menggelengkan kepala dan menjawab, Tuan Zhang, bukan berarti saya, Wu Xuan pelit, proses pembuatan Immortal Remembrance Jade Brew ini sangat merepotkan, tidak mungkin saya bisa menyediakan pasokan besar, kalau tidak begitu, saya tidak akan membatasi hanya 10 buah botol per hari. Memang benar bahwa saya masih memiliki beberapa persediaan tersisa, tetapi jika saya memberikannya kepada Anda, keluarga-keluarga lain akan menghancurkan saya. Setelah Wu Xuan mengatakan ini, langsung ada orang-orang dari keluarga-keluarga lain yang merasa marah. Betul sekali, Tuan Zhang. Apakah Anda satu-satunya yang kaya? Keluarga Sun kami masih mampu membayar sedikit kristal esensi ini. Jika Anda ingin 1 tong, ayah kami ingin 10 tong. Rumah pemimpin kota belum bersuara. Apa kemampuan keluarga Zhang Anda untuk berani menelan 1 tong sekaligus? Menurut pendapat saya, metode Wu Xuan masih yang terbaik. 10 botol setiap hari. Siapa yang cepat dia dapat, dengan cara ini, itu adil bagi semua orang. Melihat pemandangan ini, Wu Xuan juga merasa senang di dalam hatinya. Sebenarnya, Immortal Remembrance Jade Brew yang rendah tidak begitu rumit. Awalnya, dia juga berencana menjualnya secara tong per tong. Namun setelah dia mengatakan rencananya kepada Ye Yuan menolaknya. Pemikiran Ye Yuan sangat sederhana, suatu objek dinilai berdasarkan kelangkaannya. Jika pasokannya tidak terbatas, ketika semua orang minum banyak, Immortal Remembrance Jade Brew ini juga tidak akan bernilai lagi. Tetapi jika hanya ada 10 botol setiap hari, semua orang tidak bisa minum sepuas hati setiap kali. Oleh karena itu, mereka semua akan berebutan untuk mendapatkan 10 botol anggur itu setiap hari. Dalam beberapa hari, 10 botol Immortal Remembrance Jade Brew ini akan memiliki harga yang melambung tinggi. Anggur ini, orang biasa dan faksi-faksi biasa tidak bisa meminumkannya. Pada saat itu akan menjadi simbol identitas dan status. Setelah menunggu waktu yang tepat, Wu Xuan kemudian akan memperkenalkan Immortal Remembrance Jade Brew tingkat menengah. Dengan cara itu, Immortal Remembrance Jade Brew tingkat menengah akan menjadi tingkat anggur abadi yang tertinggi. Terlepas dari cara harga diatur, semuanya akan menjadi keputusan Wu Xuan. Di salah satu sudut aula utama, Fu Yunjing terlihat muram. Wu Xuan yang sudah tua ini dulu sering mengganggunya setiap hari karena Immortal Remembrance Jade Brew. Dia sendiri pura-pura tidak peduli. Akhirnya, Wu Xuan membayar harga yang sangat besar untuk mendapatkan 6 botol dari tempatnya. Siapa yang tahu bahwa dalam sekejap, orang tua ini bisa memproduksi Immortal Remembrance Jade Brew sendiri. Tidak hanya kualitasnya jauh lebih baik dari miliknya, tetapi juga bisa diproduksi secara massal. Gerakan pembukaannya adalah 20 tong, sungguh aksi besar. Fu Yunjing sendiri sudah mencicipi sejumput sebelumnya, rasanya memang jauh lebih baik daripada miliknya. Selain itu, dia bahkan tidak tahu bahwa meminum Immortal Remembrance Jade Brew ini sebenarnya membutuhkan cangkir kayu cendana selatan. Dari mana orang tua ini bisa tahu? Bagaimana mungkin Fu Yunjing tidak ingin memproduksi Immortal Remembrance Jade Brew secara massal, tetapi, tingkat keberhasilan produksiannya terlalu rendah dan tidak dapat memenuhi permintaan pasar. Sumber pendapatan yang jatuh ke tangannya diberikan dengan sia-sia seperti ini. Kegelisahan Fu Yunjing bisa dibayangkan, dia mengambil cangkir anggur dan perlahan-lahan berjalan menuju Wu Xuan. Bab 540. Wu Xuan, aku ingin bertanya padamu, dari mana asal resep ini? Tanya Fu Yunjing.
Wu Xuan melihat bahwa itu adalah Fu Yunjing dan berkata, resep ini, tentu saja diajarkan oleh seorang ahli. Fu Yunjing, apa maksudmu dengan pertanyaanmu ini? Heh, apakah mungkin kamu masih tidak tahu maksud perkataanku? Semua orang tahu bahwa resep Immortal Remembrance Jade Brew ini, hanya aku yang memiliki. Bukankah tindakanmu ini terlalu tidak jujur? Fu Yunjing berkata dengan ekspresi yang tidak baik. Sebenarnya, Wu Xuan dan Fu Yunjing masih memiliki sedikit persahabatan di antara mereka, tapi tidak terlalu dekat. Namun, karena persahabatan ini, Wu Xuan berhasil mendapatkan anggur Fu Yunjing setelah membujuk berkali-kali. Tetapi tindakan Wu Xuan sekarang merugikan kepentingan Fu Yunjing. Fu Yunjing tidak bisa menelan penghinaan ini meskipun dia memikirkannya berulang kali. Itulah sebabnya dia datang untuk mempertanyakan. Setelah Immortal Remembrance Jade Brew bisa diproduksi secara massal, itu adalah uang tunai yang dingin dan keras, setiap tetesnya sangat berharga. Biaya Fu Yunjing untuk tujuan memproduksi Immortal Remembrance Jade Brew juga cukup mahal. Melihat Immortal Remembrance Jade Brew-nya sendiri menjadi tidak berharga, dia merasa sangat tertekan dalam hatinya. Fu Yunjing, hari ini adalah hari kebahagiaan Istana Tuan Kota. Haruskah kamu mencari masalah? Immortal Remembrance Jade Brew-ku tidak ada hubungannya denganmu. Ini poin, orang yang pernah minum anggur sebelumnya pasti sudah tahu kan? Wu Xuan berkata dengan suara cemberut. Hehe, sebenarnya, selama ini aku terus melakukan penelitian untuk meningkatkan metode menyuling Immortal Remembrance Jade Brew dan akhirnya berhasil membuat beberapa kemajuan. Tepat pada saat seperti ini, Immortal Remembrance Jade Brew-mu muncul. Apakah ada sesuatu yang sekebetulan ini? Sebelumnya, kamu berada di tempatku selama kurang lebih setengah tahun, tapi tepat waktu untuk membuat Immortal Remembrance Jade Brew ini, Fu Yunjing berkata dengan senyuman dingin. Makna kata-kata ini sudah sangat jelas. Ini berarti Fu Yunjing telah berhasil mengembangkan dalam resep dan penyulingan Immortal Remembrance Jade Brew itu sendiri. Meskipun Fu Yunjing berbohong, penalarannya tidak bisa diganggu-gugat, membuat banyak orang melihat Wu Xuan dengan curiga. Saat hal seperti ini terkonfirmasi, Wu Xuan tidak akan lagi memiliki wajah untuk bertahan di Wufang City. Tapi bagaimana Wu Xuan bisa begitu mudah ditipu? Dia berkata dengan senyuman dingin, kamu tidak bisa mencemarkan namaku, kamu harus membawa buktinya terlebih dahulu kan? Immortal Remembrance Jade Brew-mu jelas tidak sebaik punyaku, ini poin. Asalkan seseorang mengenal minuman mereka, mereka mungkin bisa membedakannya, kan? Semua omong kosong tanpa substansi, tidakkah kamu takut gigimu rontok saat mengatakannya? Fu Yunjing berkata dengan senyuman samar, huhu, aku tidak punya bukti. Aku hanya sangat penasaran. Semua orang di kota ini tahu bahwa resepku didapatkan dari hutan tak berujung, hanya satu salinan di seluruh Wufang City. Lalu, dari mana kamu mendapatkan resepmu? Dari seorang ahli. Hur, kata-kata seperti itu hanya bisa menipu anak kecil kan? Harus diakui bahwa Fu Yunjing memiliki kemampuan berbicara yang baik. Mendengar kata-katanya, banyak orang semakin meragukan Wu Xuan. Hal seperti mencuri formula sangat dibenci, apalagi jika terbongkar oleh pemilik aslinya. Aku tidak benar-benar memikirkan ini. Resep Wu Xuan tidak mungkin benar-benar dicuri dari Fu Yunjing, kan? Resep ini, Fu Yunjing selalu menjaganya sebagai harta. Tidak mungkin orang tahu, kecuali jika memang seperti yang dikatakan Fu Yunjing, Wu Xuan melakukan plagiat saat dia tidak waspada. Barang yang dicuri, cukup puas dengan menyuling beberapa botol secara rahasia untuk diminum, untuk benar-benar mengeluarkannya untuk dijual. Bukankah ini memalukan? Mendengar bisikan beberapa orang, wajah Wu Xuan menjadi merah padam. Takut menjadi gosip, dia sepenuh hati fokus pada Immortal Remembrance Jade Brew untuk menghasilkan uang. Tetapi dia lupa bahwa Fu Yunjing akan membuat tuduhan palsu. Namun, setelah Genesis hari ini, Wu Xuan juga bisa dikatakan memiliki pemahaman baru tentang Fu Yunjing. Tetapi Fu Yunjing mengatakannya seolah-olah itu benar. Ini sudah membangkitkan kecurigaan sebagian besar orang. Bagaimana dia harus menjelaskannya? Apakah dia harus membandingkan formula dengan dia? Dengan cara itu, apakah resepnya akan terbongkar? Bagaimana dia harus menjelaskan kepada Ye Yuan? Saat Wu Xuan terjebak dalam dilema yang sulit, Ye Yuan dan Qi Hai masuk ke ruang utama. Formula ini diberikan kepadanya oleh orang tua ini. Ada keluhan apa? Qi Hai berkata dengan suara yang agak rendah. Sebenarnya, sudah cukup lama sejak mereka masuk ke ruang utama. Ye Yuan dengan singkat menceritakan Genesis tersebut melalui transmisi suara untuk mengajaknya maju mempertahankan keadilan. Qi Hai tidak ragu-ragu dan setuju langsung. Ye Yuan memiliki 50% saham dalam bisnis ini juga. Fu Yunjing yang menyebabkan masalah di sini secara langsung merusak bisnisnya. Bagaimana mungkin Ye Yuan membiarkannya begitu saja? Meskipun Ye Yuan sangat kaya saat ini, sebagai seorang alkemis, dia sangat menyadari pentingnya kristal esensi ini. Di kehidupan sebelumnya, jika tidak ada balai pengobatan raja yang merupakan dukungan besar, tidak peduli seberapa tinggi bakatnya,
dia tidak akan bisa mencapai tingkat itu juga. Alkemis adalah profesi yang menghabiskan banyak uang. Ingin membuat jenis pil obat harus mencemari banyak ramuan obat yang sia-sia. Semakin tinggi peringkat ramuan obat, semakin besar pengeluarannya. Meskipun tingkat keberhasilan Ye Yuan dalam memurnikan pil obat sangat tinggi, dengan kecepatan konsumsinya saat ini, tidak peduli seberapa banyak kristal esensi yang ada, itu masih tidak mencukupi. Tidak peduli faksi besar mana yang ada, tidak mungkin memperlakukan pil obat seperti permen seperti dia. Terlepas dari apakah seseorang mampu menanggung biaya atau tidak, bagaimana mungkin seorang seniman bela diri rata-rata berani menelan begitu banyak pil obat? Selain itu, pil obat yang dimurnikan oleh Ye Yuan, efek obatnya sangat tirani, mereka berada pada tingkat yang benar-benar berbeda dari pil obat dunia tak terbatas. Tapi Ye Yuan tidak berencana untuk maju sendiri. Pertama, dia tidak ingin terlalu memperlihatkan dirinya. Kedua, dia masih muda, kata-katanya mungkin tidak cukup meyakinkan semua orang. Qi Hai maju dengan sendirinya adalah yang paling tepat. Dengan statusnya, siapa yang berani mengatakan tidak? Memang, begitu Fu Yunjing melihat Qi Hai berbicara, dia tidak bisa tidak kaget di dalam hatinya. Dia tidak pernah menyangka bahwa orang di balik wusuan sebenarnya adalah Qi Hai. Kali ini, dia mengusik sarang tawon. Ah, ternyata ini adalah resep dari Old Hai. Aku masih bingung, bisakah Immortal Remembrance Jade Brew wusuan ini muncul begitu saja? Hanya saja aku ingin tahu dari mana Old Hai mendapatkan resep ini. Fu Yunjing masih belum menyerah dan bertanya dengan sindiran. Di depan begitu banyak orang, apalagi, ini adalah hari bahagia Istana Tuan Kota. Dia tidak percaya Qi Hai berani melakukan sesuatu padanya. Qi Hai berkata dengan pandangan dingin, apakah orang tua ini masih perlu menjelaskan kepada kamu saat melakukan sesuatu hem? Fu Yunjing seketika merasakan tekanan yang besar datang padanya, membuatnya tidak bisa bernafas. Dia menggertakkan giginya dan berkata keras kepala, tentu saja Old Hai tidak perlu menjelaskan kepada saya, tapi apakah Anda tidak merasa bahwa menindas orang dengan kekerasan tidak cukup untuk meyakinkan massa? Keadilan ada di hati orang. Old Hai bisa membunuh saya, tetapi sulit untuk membuat semua orang diam. Qi Hai tidak mengharapkan bahwa Fu Yunjing masih memiliki pendirian yang teguh. Menghadapi tekanannya, dia sama sekali tidak mundur. Tentu saja, dia bisa membunuh Fu Yunjing dengan satu pukulan. Tapi wusuan tidak akan bisa membersihkan namanya bahkan jika dia melompat ke Sungai Kuning. Fu Yunjing membidik tepat pada titik ini, itulah mengapa dia berani begitu keras kepala. Hari ini berbeda dari waktu dengan Wurong. Saat itu, Qi Hai berdiri pada sudut pandang yang benar, orang lain tidak berani banyak bicara tentang membunuh orang. Sekarang, Fu Yunjing memancing situasi, jika Qi Hai benar-benar membunuhnya, maka wusuan akan dipastikan sebagai pencuri resep dan tidak akan bisa mempertahankan pijakan di kota Wufang di masa depan. Sementara itu, Qi Hai merasa terjepit antara maju atau mundur. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a